Seorang gadis muda bernama Mimi memiliki impian untuk menjadi bintang film di Bollywood. Oleh karena itu, dia bekerja keras mengumpulkan uang untuk pergi ke Mumbai dengan menjadi penari di hotel-hotel mewah bersama sahabatnya Syama yang berprofesi sebagai penyanyi. Suatu hari setelah selesai tampil, mereka didekati oleh seorang pria bernama Banu yang mengaku sebagai penggemar dan menawarkan diri untuk mengantarkan mereka pulang. Syama menolak karena cukup beresiko ya menerima tawaran tumpangan dari orang yang tidak dikenal. Tapi Mimi yang tidak takut langsung mengiyakan karena dia jadi bisa menghemat ongkos pulang. Dan nyatanya tumpangan tersebut bukannya tanpa maksud. Banu dengan ragu-ragu tiba-tiba saja menawarkan Mimi untuk menjadi ibu pengganti bagi pasangan Amerika yang sedang mencari seorang wanita muda dan sehat untuk mengandung anak mereka. Ibu pengganti atau surrogate mother merujuk pada wanita lain yang meminjamkan rahimnya untuk membantu pasangan mendapatkan keturunan. Jelas saja, Mimi yang kaget dengan hal yang tidak pernah dia dengar sebelumnya dan terkesan tidak masuk akal, langsung marah dan menampar Banu. Awalnya Banu mendapatkan tawaran itu adalah ketika dia yang berprofesi sebagai supir taksi suatu hari bertemu dengan pasangan turis bernama John dan Summer yang sedang mencari ibu pengganti di India. Mereka kemudian meminta bantuannya dengan bayaran yang cukup besar, yaitu 5 lakh rupiah atau sekitar 94 juta rupiah. Tentu saja Banu langsung mengiyakan, walaupun sebenarnya dia tidak punya kandidat sama sekali. Sudah dibilang mereka ingin wanita muda, Banu malah menawarkan seorang nenek yang sudah memiliki 14 anak, jelas saja ditolak. Kemudian ketika dia membawa John dan Summer ke sebuah hotel, di sana ada pertunjukan tarian di mana mereka melihat Mimi dan tertarik padanya. Sehingga mereka meminta Banu untuk berbicara dengannya. Setelah ditolak Mimi malam itu, keesokannya Banu tidak sengaja bertemu dengannya di sebuah kuil. Mimi yang ketakutan berusaha menghindar, tapi Banu terus mengejarnya dan memintanya mendengarkan penjelasannya dulu. Mimi terus menolak, tapi saat Banu menyebutkan jumlah bayaran yang akan ia terima jika menerima tawaran ini, membuat Mimi terkejut. Dia akan dibayar 20 lakh rupiah atau sekitar 375 juta rupiah, yang mana itu artinya mimpinya untuk terbang ke Mumbai dan menjadi bintang akan bisa terwujud dalam waktu dekat. Setelah memikirkan dengan sangat matang dan berdebat dengan Syama, akhirnya mereka sepakat untuk bertemu dengan John dan Summer. Setelah mendengarkan penjelasan detail tentang bayaran dan seperti apa proses kehamilannya nanti, Mimi semakin yakin untuk menerima tawaran tersebut. Banu yang sudah dipercaya oleh John dan Summer diminta untuk menjaga Mimi selama hamil karena mereka harus kembali ke Amerika untuk bekerja. Banu, Syama, dan Mimi kemudian menyusun rencana bagaimana caranya agar mereka tidak ketahuan oleh orang tua Mimi, karena tentu saja mereka tidak akan setuju. Secara Mimi belum menikah dan program kehamilan dengan jasa ibu pengganti tidak umum bagi masyarakat di lingkungannya. Bahkan mereka bertiga saja baru tahu hal tersebut karena dapat tawaran ini. Mimi membohongi orang tuanya dengan mengatakan dia mendapatkan tawaran main film dan harus syuting di kapal selama 9 bulan. Dengan berat hati, mereka mengizinkannya pergi karena melihat semangatnya dan hal yang selama ini ia impikan akhirnya terwujud. Mereka bertiga memutuskan tinggal di rumah Syama karena ia hanya tinggal dengan ayahnya yang untungnya jarang sekali pulang karena lebih banyak menghabiskan waktu di masjid. Sehari-harinya, Mimi juga harus menggunakan cadar dan berpura-pura menjadi sepupu Syama, dan Banu berpura-pura menjadi suaminya Mimi. Semua berjalan lancar sampai usia kandungan Mimi menginjak 9 bulan. Pada pemeriksaan akhir, ditemukan masalah pada kandungannya. Dokter mengatakan janinnya memiliki masalah mental, yaitu Down syndrome, yang membuat John dan Summer shock. Mereka tidak sanggup menghadapi kenyataan tersebut, terutama Summer. Di perjalanan pulang, mereka meminta Banu menyampaikan pada Mimi untuk menggugurkan kandungannya. Mereka tidak lagi menginginkan bayi tersebut. Hal ini membuat Banu sangat marah. Mau bagaimanapun kondisinya, itu adalah anak mereka. Sudah seharusnya mereka bertanggung jawab. Mereka juga egois, tidak memikirkan kondisi Mimi yang sudah merelakan tubuhnya untuk mengandung anak mereka. Banu kemudian menyampaikan hal ini pada Mimi yang tentu saja membuatnya terkejut dan merasa tertipu. Setelah sekian lama kandungannya sudah membesar dan sebentar lagi akan melahirkan, tapi tiba-tiba dibatalkan begitu saja. Tanpa pikir panjang, Mimi langsung keluar rumah untuk menghampiri John dan Summer tanpa menggunakan cadarnya, yang membuat lingkungan sekitar rumah Syama kaget melihat Mimi yang tahu-tahu hamil besar. Mereka bertiga mencari John dan Summer di hotel tempat mereka menginap, tapi ternyata mereka sudah pergi meninggalkan India. Mimi sangat frustasi, marah, kecewa, tidak tahu harus berbuat apa. Mimpinya untuk menjadi bintang pun hancur. Mau tidak mau, dia harus kembali ke rumah orang tuanya. Tentu saja, semua orang terkejut, terutama orang tuanya yang merasa sangat kecewa. Mimi yang katanya ingin membanggakan orang tua, malah mencoreng nama keluarga dengan hamil di luar nikah.
Syama yang sudah dianggap anak oleh orang tua Mimi pun kena omel karena sudah menutupi hal ini dari mereka. Mimi yang tidak berani memberitahu keluarganya kalau dia menerima pekerjaan sebagai ibu pengganti dan karena terus ditanya siapa ayah dari anak yang ia kandung, dengan refleks dia menunjuk Banu sebagai ayah dari anaknya. Keluarganya sempat ragu, masa iya Mimi yang bercita-cita menjadi bintang film mau dengan Banu yang seorang supir taksi dan terlihat jauh lebih tua darinya. Tapi apa mau dikata, semua sudah terjadi. Banu yang sudah beristri protes karena dilibatkan dalam situasi ini. Dia takut istrinya akan mengira dia sudah menikah lagi di kota lain. Karena dia adalah orang yang sudah membuat Mimi terjebak ke dalam masalah ini, Mimi menyuruhnya untuk merawat bayinya setelah lahir nanti. Sebagai sahabat melihat Mimi yang begitu frustasi, Syama menawarkan diri biar dia saja yang merawat bayinya agar Mimi bisa tetap mengejar mimpinya. Suatu pagi, Banu mengantar Mimi yang tiba-tiba kontraksi ke rumah sakit yang biasa mereka kunjungi. Dokter mengatakan Mimi mengalami kontraksi palsu dan itu biasa terjadi pada masa kehamilan. Mengetahui kalau Summer dan John kabur, dokternya tidak kaget karena sudah banyak kasus seperti ini. Ketika tahu ada kelainan pada janin, mereka biasanya menyuruh si ibu pengganti untuk menggugurkan kandungannya. Walaupun bukan anaknya, tapi Mimi tidak sampai hati menggugurkan kandungannya. Dia percaya bahwa janin di dalam rahimnya hidup, bertumbuh, bernafas, bergerak, bahkan bisa mendengar. Jika membunuh anak yang telah lahir adalah kejahatan, mengapa membunuh janin tidak? Terlepas dari apapun kondisinya, anak tetaplah anak. Setelah pulang ke rumah, Mimi sempat bertanya pada Banu yang sebenarnya bisa saja kabur seperti John dan Summer, karena dia bukan ayah dari anak ini, tapi mengapa dia memilih untuk tetap tinggal dan ikut bertanggung jawab menjaganya. Banu menjelaskan dengan menggunakan filosofi seorang supir, di mana mereka selalu punya prinsip bahwa para penumpang harus selalu mencapai tujuannya. Mungkin jalannya tidak selalu mulus, ada lubang, kecelakaan, dan sebagainya, tapi itu bukan alasan mereka membiarkan penumpang terlantar. Tak berselang lama, Mimi menjerit kesakitan karena waktunya untuk melahirkan sudah tiba. Dia dibawa ke rumah sakit terdekat karena akan memakan waktu jika pergi ke rumah sakit yang biasa mereka kunjungi. Setelah perjuangan yang panjang, Mimi akhirnya melahirkan bayi laki-laki yang sehat. Khawatir dengan tes sebelumnya, Syama bertanya kepada dokter tentang kondisi sang bayi. Dan ternyata tidak ada masalah sama sekali, bayinya normal. Dokter menjelaskan bahwa hasil tes memang tidak selalu akurat, bisa saja salah. Karena pengetahuan yang kurang, keluarga Mimi tidak curiga sama sekali dengan bayi bulenya, padahal terlihat jelas dia tidak berwajah India. Hanya sepupunya saja, Atif, yang curiga dan berpikir Mimi selingkuh dari Banu, makanya bisa punya anak seperti itu. Berita kelahiran bayi bulenya Mimi membuat heboh di lingkungan tempat tinggalnya. Kulitnya yang putih dan wajahnya yang tampan membuat semua orang ingin melihatnya. Walaupun Mimi masih berat menerima kenyataan yang harus ia hadapi, tapi melihat wajah bayinya membuatnya merasakan perasaan yang selama ini tidak pernah ia rasakan, dan akhirnya memutuskan untuk tetap merawat dan membesarkannya. Bayi yang diberi nama Raj ini menjadi kesayangan semua orang. Orang tua Mimi pun memaafkannya karena berpikir Mimi memang sudah menikah dan Raj adalah cucu mereka. Istri Banu yang bernama Reka protes karena dia jarang sekali pulang. Lalu ia dan ibu mertuanya memutuskan untuk mencari Banu dan betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui Banu sudah menikah lagi dengan gadis muda dan memiliki anak. Banu memohon pada Mimi untuk menjelaskan permasalahannya sebelum semuanya tambah runyam. Tidak ingin rumah tangga Banu hancur karena hal ini, Mimi akhirnya mengatakan kalau Banu bukanlah ayah dari anaknya, dan mereka juga tidak menikah. Syama dan Banu juga bantu menjelaskan tentang jasa ibu pengganti yang dilakukan Mimi untuk John dan Summer, tapi mereka malah kabur setelah mendengar kabar kalau bayi yang dikandung Mimi akan terlahir cacat. Mendengar hal ini tentu saja membuat orang tua Mimi syok lagi, tapi nasi sudah menjadi bubur, semuanya sudah terjadi, dan mereka juga sudah terlanjur sayang dengan Raj. Semua orang mencurahkan kasih sayangnya pada Raj, tidak terkecuali istrinya Banu. Mereka semua sudah menjadi seperti keluarga. Dan Mimi yang sudah merelakan mimpinya menjadi seorang bintang, melanjutkan pekerjaannya sebagai penari untuk menghidupi Raj. Tak terasa 4 tahun sudah berlalu. Raj tumbuh menjadi anak yang pintar, lincah, dan menggemaskan. Suatu hari setelah pulang dari acara sekolah, Mimi melihat John dan Summer berada di rumahnya. Mereka melihat video di Facebook yang memperlihatkan seorang anak berkulit putih sedang menari dengan Mimi, dan mereka meyakini anak tersebut adalah anak mereka. Sehingga mereka memutuskan untuk terbang ke India menemui Mimi karena ingin mengambil Raj kembali.
Tentu saja, hal ini membuat Mimi sangat murka. Setelah mendengar Raj akan lahir cacat, mereka langsung kabur, meninggalkan Mimi tanpa memikirkan bagaimana ia akan menghadapi masalah ini. Mereka bahkan menyuruhnya menggugurkan kandungannya. Tapi setelah melihat anaknya ternyata sehat dan normal, mereka dengan seenaknya memintanya kembali. Mimi yang melahirkan, merawat, dan membesarkannya. Jadi, dialah ibu sekaligus ayah bagi Raj. John dan Summer tidak menyerah. Mereka datang lagi keesokan harinya dengan membawa banyak mainan untuk Raj. Summer berusaha menjelaskan kepada Mimi kalau Raj adalah harapan terakhir mereka untuk memiliki keturunan. Setelah meninggalkan Mimi waktu itu, mereka tidak lagi mencoba mencari ibu pengganti. Summer juga mengatakan merekalah yang bisa menjamin kehidupan yang layak bagi Raj, bukan Mimi. Dia harus menjadi ibu pengganti agar masa depannya terjamin. Bagaimana dia bisa menjamin masa depan Raj? John juga mengatakan Summer sempat ingin bunuh diri karena merasa bersalah telah meninggalkan anaknya begitu saja. Sehingga ia bersikukuh untuk membawa Raj bagaimanapun caranya demi kebahagiaan istrinya. Bahkan jika harus menempuh jalur hukum, akan dia lakukan. Mendengar hal itu dan melihat Raj yang begitu senang dengan mainan yang mereka bawa, membuat Mimi sadar kalau dia memang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan Raj. Pengacara pun mengatakan Mimi tidak punya hak secara hukum atas anaknya, karena dia sudah menandatangani kontrak yang menyatakan dia harus menyerahkan anak yang dikandungnya setelah persalinan jika mereka membayar sesuai kesepakatan. Dan tes DNA juga bisa dilakukan oleh John dan Summer. Jika bersikeras meneruskan kasus ini, maka akan memakan waktu yang sangat lama dan biaya yang sangat besar. Mimi dan Raj pun harus hadir di pengadilan untuk setiap sidang. Walaupun keluarganya sudah menawarkan untuk menjual rumah dan Banu rela menjual mobilnya untuk biaya pengadilan, dengan sangat berat hati Mimi tetap memutuskan untuk mengembalikan Raj. Mau bagaimanapun, John dan Summer adalah orang tua kandungnya. Dia tidak akan menang melawan mereka. Dan juga dia tidak ingin Raj yang masih kecil menghadiri sidang seperti itu. Tidak hanya Mimi yang merasa sedih dan tidak rela, tapi semua orang pun merasakan hal yang sama. Tibalah waktunya Mimi harus melepaskan Raj. Bersama orang tuanya, Syama, Banu, dan Reka, mereka mengantarkan Raj kepada John dan Summer. Tapi, sesuatu yang tidak terduga terjadi. John dan Summer memutuskan untuk tidak jadi membawa Raj. Saat mereka melewati sebuah panti asuhan, seorang gadis kecil bernama Tara menangis di depan gerbang, yang membuat hati mereka terenyuh. Anak itu menginginkan rumah, dan mereka menginginkan seorang anak. Jadi, mereka memutuskan untuk mengadopsinya. Mereka menyadari kalau Raj sudah sangat melekat pada Mimi, begitu juga sebaliknya. John dan Summer akan mencintai Tara sama seperti Mimi mencintai Raj. Sebelum mereka berpisah, Summer mengatakan hal yang sangat menyentuh hati. Tidak perlu melahirkan seorang anak untuk menjadi orang tua, dan Mimi pun tidak perlu punya anak kandung untuk menjadi orang tua.